sejarah pada masa kelahiran R.A. Kartini nggih, tanggal 21 April 1879 itu masa-masanya penjajah Eropa, Belanda itu menerapkan sistem tanam paksa ya. Kemudian segala bentuk perbedaan pendapat, kemudian urusan yang bersifat keagamaan terkait dengan kaum muslim saat itu sangat dibatasi ya. Kartini ini pada dasarnya dia kan hidup di keluarga bangsawan Jawa. Nah, keluarga bangsawan Jawa ini tentu saja kalau abad 19 adalah keluarga bangsawan Jawa yang tumbuh di dalam tradisi Islam. Sehingga sejak kecil pasti tradisi-tradisi Islam yang berkelindan di dalam kebudayaan Jawa itu melekat ya dalam kehidupannya Kartini. Nah, sehingga kalau mau disebut sebagai perjalanan spiritual, sebenarnya sejak kecil ya Kartini sudah kenal dengan Islam. Seorang Kartini itu orang tua aslinya, orang tua kandungnya itu seorang kiai, ibunya juga seorang haji. Kita bisa tahu lah latar belakang spiritual keagamaan Kartini di masa di kandungannya gitu ya. R.A. Kartini kita sama-sama tahu ya, dia putri dari bangsawan Jawa yang sangat tersohor dan mengalami pergulatan batin yang sangat fundament. Karena kalau kita lihat dalam surat-suratnya dengan Abendanon, terus dengan rekan-rekannya yang sesama sarjana kolonial, itu dia sempat melontarkan, mempertanyakan gitu, kenapa Al-Quran itu ditulis dengan bahasa Arab. Dan sampai mendekati abad 19 itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Melayu ya, yang sudah menjadi lingua franca saat itu. Jadi satu sisi R.A. Kartini merasa bahwa dia ingin mendalami ajaran Islam, ingin menjadi muslimah yang sejati begitu. Tapi di sisi lain dia mengalami keterbatasan akses. Kartini yang bergaul juga dengan orang-orang Eropa, tentu saja dengan orang-orang Kristen, mereka membaca Alkitab itu dalam bahasa yang mereka mengerti gitu. Sementara Kartini yang dari kecil kan memang walaupun hidup dalam tradisi Islam tapi kan bukan santri gitu. Karena bukan santri dia tidak belajar bahasa Arab. Walaupun sejak kecil hidup dalam tradisi Islam, tetapi kalau sekolah dia yang mendapatkan pengetahuan secara formal itu di sekolah Belanda. Jadi dalam surat-suratnya ada beberapa penggal kenapa Al-Quran itu kan kitab suci, kemudian dia adalah korpus ya bagi umat Islam. Tapi saya tidak bisa untuk memahaminya secara utuh begitu. Pada waktu itu sangat sulit sekali, ya. Tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa atau ke bahasa Melayu waktu itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga kalaupun misalnya seorang Kartini menulis ini, sesungguhnya dia protes pada Belanda secara tidak langsung. Ada nama kiai penting di Jawa abad 19 yang bernama Kiai Saleh Darat As-Samarani, artinya dari Semarang. Pernah mengadakan pengajian di Masjid Agung Demak ya. Nah, itu salah satu jamaahnya itu adalah Kartini. Nah, pada kesempatan itu merupakan kali pertama Kartini itu menemukan suatu pengalaman lain, bahwa ternyata Kiai Saleh Darat ini itu juga mengabadikan sedikit hidupnya untuk menulis ya, menulis kitab-kitab Arab yang berbahasa Jawa. Nah, salah satu materi yang sangat diingat dan menginspirasi R.A. Kartini adalah ketika dia mendapat penjelasan tafsir surat Al-Fatihah menggunakan bahasa Jawa. Jadi setelah mendengar dari ucapan Kiai Saleh Darat itulah Kartini itu seperti merasa, wow, seharusnya itu Islam ini ditampilkan dengan bahasa yang seperti ini. Nah, kemudian ketemu kecerdasan, kehanifan, kelurusan ya, agama daripada seorang Kartini ya. Kemudian bertemu dengan seorang yang dianggap pas ya, seorang yang pas bisa ini ya, mengambil hatinya seorang Kartini dalam urusan spiritual.
Dan saya kira perjumpaan dengan Kiai Saleh Darat itu menjadi sangat krusial, sangat membekas bagi Kartini sehingga dia menaruh Islam itu sebagai inspirasi bagi paradigmanya begitu. Di dalam beberapa surat terakhir ya menjelang beliau wafat itu ya, pada tahun 1902, 1903 beliau sudah sangat jujur kan di dalam surat-suratnya itu. Saya pengen kehidupan akhir saya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesungguhnya puncak dari husnul khotimahnya seorang Raden Ajeng Kartini, kata Mas Said.